pertanyaan saya dijawab beda dengan saya. Apakah kamu seperti Muhammad suka lupa ingatan ketika dalam satu hadis yang sahih, dia bersyukur kepada seorang fulan yang sedang membacakan ayat Al-Quran karena dia telah dibuat lupa? Apakah kamu lupa? Kamu yang menanyakan kepada saya, ini ada rekamannya loh di live ini. Kamu menanyakan, di mana ada perjanjian lama tertulis bahwa konsep Allah mempunyai anak, kamu yang minta, saya turutin, kamu lupa. Benar-benar kamu itu mengikuti tabiatnya Muhammad. Kamu bilang katanya saya menghujat, ada nggak data-data kamu dari tadi kamu ngomong itu sambil kamu pakai narasi data? Tidak ada. Kamu hanya menampilkan wajah kamu yang nggak seberapa itu, sama seperti junjungan kamu. Ada nggak datanya kamu tampilkan di layar dari tadi? Jangan kamu begini, jangan kamu kaget. Kamu lupa bahwa kita diskusi debat, bukan lagi di masjid, bukan lagi di majelis. Kalau kamu di masjid dan di majelis, boleh congormu yang lebih depan daripada data. Kenapa? Datangkan ulamamu untuk diskusi sama saya. Sampai dengan detik ini, MUI bahkan tidak berani mengutus ulama manapun untuk diskusi sama Joseph berkaitan dengan konsep ketuhanan. Bahkan Wafi pun mengakui ketika berdiskusi dengan saya, konsep ketuhanan Islam itu antara konsep Salafi, antara konsep Asy'ari, antara konsep Maturidi, belum lagi Mu'tazilah, belum lagi Mujassimah, itu belum sepakat dan belum final. Kamu mau bahas itu? Oke, sekarang perhatikan. Tadi kamu berkata kamu menista Tuhan Yesus begitu parah. Saya tidak perlu membalas. Kenapa? Karena perhatikan. Tuhan kamu, kita bahas konsep ketuhanan kan. Balik lagi konsep ketuhanan. Tuhan kamu itu cengeng. Kamu mau menista sama seperti saya. Gaya saya menista. Kalau kamu katakan saya penista, saya pakai data. Kamu ada nggak data dari tadi ngomong? Nggak ada. Congormu aja yang berbicara. Gak pakai data. Lihat di dalam surah Al-An'am 108. Dari tadi data-data saya nggak pernah kamu bantah. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Lihat, Allahmu saja sudah memperingatkan kamu. Masa kamu mau melanggar Allah kamu? Kamu durhaka sama Allah. Allahmu itu cengeng kayak anak kecil. Jangan ngeledek aku, jangan ngecengin aku, nanti aku diledekin balik. Jangan ngeledekin gitu ya. Oke, data. Saya bisa nistakan Allah kamu, tapi saya nggak perlu menista yang sudah nista. Saya lihat kotoran kucing di tengah jalan, saya nggak mungkin menista-nistakan, karena itu kotoran kucing. Lebih baik saya hindari. Itu prinsip saya, Farouk, mengenai Allah dan Islam. Perhatikan, kamu tadi membahas Yohanes 17 ayat 8. Kamu berani nggak buka paralel Greek-nya? Lihat data-data saya dari tadi lengkap loh. Bandingkan sama Farouk dari tadi cuma congol. Saya pertanyaan simpel dan sederhana, jangan kamu lari. Tadi saya minta apa teman-teman? Dia kan ngajuin pertanyaan ke saya. Berbredel pertanyaan, saya jawab, tapi dia menghindar. Saya nanya, kamu jelaskan surah Al-Ikhlas ayat pertama. Dijawab nggak Islam sama dia? Nggak dijawab. Padahal cuma satu ayat, padahal mudah. Saya minta kamu terjemahkan ayat per ayat Al-Ikhlas ayat pertama. Satu ayat. Nggak kamu jawab. Saya harap di rendo berikutnya kamu jawab. Kalau nggak jawab juga, kebangetan kamu. Malu kamu. Nanti kita bahas bahasan kamu. Oke, Yohanes 17 ayat 8. Kamu bilang Yesus menerima firman. Lihat di sini. Kalimat yang digunakan adalah remata. Remata di sini berbeda dengan konsep pribadi Yesus yang adalah firman Allah. Remata berbeda dengan logos. Perhatikan, ini yang Farouk gak ngerti. Kamu itu bukan Kristen yang beneran, ya. Karena di sini dikatakan Yesus dikatakan sebagai firman Allah, itu dikatakan di sini dalam bahasa Yunani adalah logos, bukan remata. Maka ketika Yesus menerima firman, firman yang dimaksud di sini adalah hikmat. Hikmat apa? Karena Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Ingat, dalam Yohanes 5 ayat 19 tadi sudah saya bawakan sama kamu. Kalau kamu gak lupa seperti Muhammad, baca di sini. Kata Yesus apa? Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Maka Yesus itu setara dengan Bapa, Farouk. Kalau kamu mengais Yohanes 17 mengatakan siapa Allah yang benar, iya bukan Allah SWT buatan Muhammad. Allah Bapa yang benar, bukan Allah SWT. Sekarang perhatikan, kalau misalkan Yesus kamu katakan sebagai utusan, ada nggak selain daripada Yesus seperti Muhammad? Contoh, saya tantang sama kamu. Yesus itu ngomong apa? Di ayat kelima dalam Yohanes 17. Sekarang ya Bapak, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaan saya sama Farouk, dalam konsep Islam, sebelum dunia ada, siapa yang sudah ada? Dalam konsep kami, Yesus menyatakan dirinya sudah ada sebelum dunia ada. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Kenapa? Karena di dalam konsep kekristenan, kita balik lagi dalam kitab Kejadian, di situ Allah menciptakan dunia belum berbentuk apa-apa. Artinya hanya ada Tuhan Allah. Maka ketika di dalam Yohanes 17 ayat 5 Yesus katakan, Yesus memiliki hadirat sebelum dunia ada, maka Yesus adalah sehakikat dengan Allah. Sekarang, untuk menjawab pertanyaan kamu, ini curangnya Islam. Mereka nanya 3 pertanyaan, saya jawab, saya mampukan. Saya tanya pertanyaan 1 aja nggak dijawab. Kamu jawab dulu pertanyaan kamu. Lagu ini buat salah
satu penghujat tentang si makhluk beruk via nipar yang ternyata mirip si Nabi Mokondo, suka bernarasi liar, miskin dan bodoh. Si beruk via nipar adalah anjing penjaga, buka komal hanya menghujat Kristen, giliran diajak debat malah garuk-garuk kepala. Kualitas sistem rendahan dari umat Mokondo. Narasinya menjebak dengan cara menghina, tapi sudah terbaca oleh mata pisau, the one and only. Kata mata pisau tidak perlu menghina mereka. Mereka sudah sangat hina dengan ajaran mereka. Hey, Faruk, gak ada suara. Aku gak bisa. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama diskusi antara Bro Joseph dengan si Faruk Sianipar. Teman-teman sekalian, memang Faruk Sianipar ini agak on sedikit ya. Ya, jadi untuk kata-kata misalnya bilang botol itu lebih tepat untuk si Faruk Sianipar memang. Ya, jadi sebenarnya saya juga sudah pernah diskusi dengan beliau. Dan ya memang gaya bicaranya seperti itu. Jadi bicara tanpa data, terus framingnya luar biasa, dan ya kata-kata penghinaannya terhadap kekristenan kepada Tuhan Yesus itu melebihi otaknya, kawan-kawan sekalian. Saya tidak tahu ya, mulutnya itu begitu kasar, begitu busuk ya untuk menceritakan dan menjelekkan kekristenan. Tetapi ketika diajak debat, karena Faruk Sianipar ini juga pun saya sebenarnya pernah ngajak untuk head to head ya, artinya seperti yang dilakukan oleh si Joseph tadi dengan si Faruk ya, artinya ada diskusi dua arah begitu ya. Tapi dia tidak mau, dia hanya tantang saya kalau memang berani datang ke roomnya dia, dan itu saya sudah 2 kali datang ke roomnya dia, sampai pada waktu itu kan sempat ya ancam-ancam begitu ya, hanya karena saya candain dia gitulah ya. Saya candain dia, teman-temannya datang semua itu gitu ya, ngajak berantem dan segala macam. Padahal saya hanya bergurau kepada si Faruk karena dia bilang saya tidak ada waktu malam, saya juga tidak ada waktu sore begitu ya. Lalu dia beritahukan namanya bodinya gitu, dia buka bajunya begitu ya. Karena ini badan kekar karena rajin olahraga katanya. Ya, jadi saya tidak bahas itu teman-teman sekalian, itu udah berlalu sekali beberapa bulan yang lalu. Tetapi yang menarik di sini adalah diskusinya kepada Joseph ya. Apa yang disampaikan oleh Joseph itu sesuatu hal yang memukul dan menampar pipi daripada si Faruk Sianipar ini. Si penista, kawan-kawan sekalian ya, si penista. Ini tidak beda jauh dengan Juma, Nandar, Uniriva, Julius HMC gitu ya. Tidak beda jauh kawan-kawan. Ya, konsep mereka itu sama, cara mereka menghina itu sama. Tapi ketika diajak diskusi seperti ini, mereka mendadak jadi ayam sayur gitu ya. Ngarang bebas kawan-kawan sekalian ya. Tidak bicara soal data. Kalaupun buka data pasti diputar balikan. Nah, itulah kerjaan daripada para polemikus kawan-kawan ya. Jadi kita bersyukur dengan adanya rekan-rekan yang terus meluangkan waktu kawan-kawan ya, untuk terus mengcounter apa yang mereka sampaikan ya, apa yang mereka hinakan, apa yang mereka jelek-jelekan dan mereka terbalikan. Kekristenan hadir seperti Joseph ini, ada Bang RK, itu ada Edis TV gitu. Dan masih banyak lagi teman-teman yang lain yang terus buka room, terus berdiskusi sehingga banyak umat Islam yang kemudian sadar dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh sebab itu jangan segan untuk mendukung para apologet. Jangan segan-segan, jangan saya mau katakan jangan pelit lah ya untuk mendukung. Mungkin Anda tidak bisa melakukan penginjilan. Anda tidak bisa berbicara seperti dilakukan oleh para apologet. Tapi ketika Anda support mereka, ya beli pulsa, ya kan, beli shortcut seperti ini kawan-kawan sekalian, ya kan, beli mikrofon kalau udah rusak, beli headset dan lain sebagainya. Banyak hal yang Anda bisa lakukan untuk mendukung plan pekerjaan Tuhan. Ya karena kita punya panggilan masing-masing kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu, mari kita bergandengan tangan untuk terus memberitakan Injil. Sampai Injil ini ya tersebar luas. Bahkan kepada orang yang sudah mendengarkan Injil, kita perdengarkan Injil lagi. Ya, mungkin waktu dia dengar belum dia terbuka matanya. Seperti yang diulang oleh Edis TV. Satu kali menonton Edis TV pasti marah-marah, mengutuki, menghinanya Edis TV, mengancam Edis TV.
Kedua kali itu mulai adem, mulai berpikir. Ketiga kali dia nonton, dia mulai pelajari. Keempat kali dia naik kembali, dia akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan itu real, teman-teman sekalian. Itu real. Nah, oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman Kristen semua, ya, mari mendukung para apologet, ya, mendukung pemberitaan Injil saat ini. Anda melakukan pemberitaan Injil secara face to face, itu Anda bisa dipenjara. Ketika Anda langsung direkam, Anda langsung ditahu orang yang Anda injilin, lalu langsung ke polsek, ke ke Polres, ke Polda, maka Anda langsung dijemput karena Anda menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya agama. Nah itu ya, waktu pertama kali Pendeta Saiful Ibrahim ditangkap, karena itu kawan-kawan sekalian. Karena dia mengabarkan Injil kepada orang yang sudah beragama. Itu alasan deliknya. Sehingga masuk penjara 3 tahun ya. Nah ini teman-teman sekalian yang dilakukan oleh Bro Joseph dan teman-teman yang lain. Ada Bang RK, ada Bang Metatron, ada Pak Erben, ada Ibu Sofiatul, ada Edis TV, dan masih banyak lagi apologet Kristen yang ada kawan-kawan sekalian. Mari kita bergandengan tangan untuk mendukung dan juga untuk mendoakan mereka semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.